Shalom semuanya, selamat datang di SIF House of Restoration. Dimanapun kalian berada, yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Lebih semangat lagi buat Allah kita, amin. Oke, yuk mari kita lepaskan beban pikiran, semua HP atau apapun yang mengganggu kita. Mau 1 jam ini fokus untuk Tuhan kita, amin. Amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Thank you Jesus Lord. Here we go. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Kami katakan, hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka. Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Come on. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpa-Mu. Kami katakan, datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau, bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang hidupku menyatakan, hanya Kau. Nyatakan pribadi-Mu di dalam hidupku, dan semua kemuliaan kembali padamu. Kami katakan, datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Kami katakan, oh hanya Kau. Bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang hidupku menyatakan, hanya Kau. Come on. Whoa, whoa, whoa. Mari kita beri tangan di atas kepala kita. Whoa, whoa, whoa. Kami katakan, oh datanglah. Sekali lagi, here we go. Datanglah. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita, come on. Here we go. Datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau. Bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang hidupku menyatakan, hanya Kau. Whoa, whoa, whoa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo. Thank you Jesus. Semua ini hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan murid-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami bekerja Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Allah. Thank you Jesus. Kami katakan, kekuatan di jiwaku,
kasih. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Kami katakan tersungkur Tuhan, tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya hatiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami katakan tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur Tuhan.
sesuai dengan pujian yang kami nyatakan pagi hari ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami tergoda untuk mengiring yang lain, untuk mengikut yang lain. Tetapi Tuhan, melalui pujian ini, mari ya Tuhan, Engkau sekali lagi Engkau meneguhkan setiap kami untuk dapat melihat perkara-perkara yang mulia, untuk dapat melihat perkara-perkara yang kekal, untuk dapat melihat perkara-perkara rancangan-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk dapat mengiring-Mu dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat orang-orang yang setia. Kami bersyukur buat orang-orang yang telah memberikan teladan bagi kami. Sehingga ketika kami lemah dan mengingat orang-orang tersebut, kami dikuatkan kembali untuk dapat mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa apabila firman Tuhan ini disampaikan, Engkau tegur kami, Engkau bentuk kami ya Tuhan, Engkau ingatkan kami. Kami berdoa Engkau berikan kepada kami roh yang mau diajar, teachable spirit Tuhan. Engkau juga memberikan kepada kami ya Tuhan, roh yang faithful, yang setia. Dan memberikan kepada kami ya Tuhan, roh yang available, roh yang mau bersedia ya Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan pergi, kami mau belajar mengatakan bersedia untuk pergi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kini saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada setiap saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Dan saya senang pagi hari ini bisa sekali lagi kita berjumpa walaupun secara online, tetapi saya berdoa dan berharap semua saudara-saudara dalam keadaan baik. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, di mana kita akan melihat pada minggu ini adalah minggu yang keempat bulan Februari. Dan di dalam tema kita Radical Disciples bulan ini, kita berbicara tentang beberapa conviction atau keyakinan yang mendasari mengapa kita harus melakukan pemuritan dan menjadi murid Kristus yang benar-benar radikal. Saya mulai dari minggu pertama, kedua, minggu ketiga, mulai berbicara tentang apa itu pemuritan dan kemudian berbicara tentang bagaimana pemuritan itu dijalankan. Dan minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana pemuritan itu dikerjakan atau dihasilkan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, minggu yang lalu saudara-saudara, saya mengajarkan bahwa pemuritan itu dihasilkan melalui penyebaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tersebar melalui perkataan dan juga perbuatan. Dan bagaimana setiap murid Kristus akhirnya menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Orang-orang yang menyebarkan firman Tuhan dan melalui hidupnya. Itulah para murid Kristus yang mempengaruhi dunia dan menghasilkan murid-murid Kristus yang lain. Jadi saudara-saudara, hidup yang terintegrasi, hidup yang menyatu di dalam firman Tuhan mendasari seluruh aspek hidup kita. Mulai hidup rumah tangga, hidup pekerjaan, hidup di dalam kehidupan sosial kita, dan juga kehidupan-kehidupan yang lain. Semua itu diintegrasikan, disatukan, didasari oleh firman Tuhan. Dan dengan demikian maka saudara dan saya akan menjadi penyebar firman Tuhan. Dan
ketika itu dilakukan, maka dunia akan mulai melihat, dan murid-murid Yesus sesuai dengan catatan firman Tuhan itu terjadi oleh karena mereka kagum, mereka diberkati, mereka melihat perubahan hidup dari orang-orang yang mengaku murid Yesus yang hidupnya sesuai dengan apa yang mereka beritakan, yaitu firman Tuhan. Dan saudaraku, dan minggu ini saya akan berbicara tentang siapakah yang memuridkan. Siapakah yang akan memuridkan, saudara-saudara? Dan saya teringat beberapa waktu yang lalu saya membaca, saudaraku, tentang seorang yang bernama Benjamin Kyle. Dan dia pada tahun 2004, dia ditemukan di sebuah negara bagian di Georgia di Amerika, saudara-saudara, di sebuah tempat Burger King, di belakang Burger King, di tempat sampah, saudaraku. Dia ditemukan dalam keadaan dipukuli dan kemudian telanjang. Dia tubuhnya bekas memar-memar karena nampaknya mungkin dia dirampok, saudara-saudara. Dan ketika dia ditemukan, dia tidak ada satu identitas pun yang menempel padanya. Tidak ada KTP, kemudian dia juga ternyata oleh karena penganiayaan tersebut maka dia mengalami gegar otak dan akhirnya dia tidak bisa ingat siapa dirinya, saudara-saudara. Dan pria ini kemudian dia mengalami amnesia, dia mengalami lupa ingatan, dia tidak tahu siapa dirinya sebelumnya dan dia tidak punya ingatan apapun tentang siapa dirinya. Dia tidak bisa mengingat nomor social security-nya sehingga sangat sulit untuk menemukan siapakah identitas pria ini yang sesungguhnya. Dan saudara-saudara, dia kemudian selama beberapa tahun mulai 2004 dan akhirnya 2015, akhir 2015, dia baru diketemukan identitas yang sesungguhnya dia siapa. Saudara-saudara perhatikan, 11 tahun dia mengalami keadaan tanpa identitas, tidak tahu siapa dirinya. Dan saudara, kalau saudara menjadi orang tersebut, bayangkan apa yang kita bisa rasakan kalau kita tidak tahu saya ini siapa sebelumnya. Identitas saya itu siapa? Kita tidak tahu orang tua kita tidak tahu nama kita tidak tahu orang-orang yang kita kenal sebelumnya. Kalau mungkin kita sudah menikah, kita lupa siapa istri kita, lupa anak kita tidak bisa mengingat apapun, blank, saudara-saudara. Saudara bisa dipahami betapa itu satu keadaan yang mengerikan ketika saya dan saudara-saudara kita kehilangan atau tidak memiliki ingatan apapun tentang siapa diri kita yang sebenarnya, identitas kita, saudara-saudara. Dan saya juga berpikir kalau itu bisa terjadi, saudara-saudara, secara rohani itu juga bisa terjadi di mana saudara dan saya itu mengalami, saya sebut amnesia rohani. Di mana kita tidak mengenali siapakah identitas kita sebenarnya. Dan saudara, saya percaya bahwa iblis berusaha dengan keras supaya dia bisa menghilangkan atau mencuri identitas setiap murid Kristus yang sesungguhnya. Identitas yang sejati dari orang-orang Kristen. Iblis berusaha supaya orang-orang Kristen tidak menyadari siapakah mereka yang sebenarnya, identitas yang sejati siapa, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, setiap kita membawa KTP, dan saya juga punya kartu tanda penduduk, dan di kartu tanda penduduk itu ada keterangan kapan saya dilahirkan, kemudian golongan darah saya apa, kemudian alamat saya di mana, saudara-saudara, dan ada keterangan yang lain, saudara-saudara, agama saya apa. Dan saudaraku, ketika kita menunjukkan identitas kita, kita langsung dikenal, kita langsung digolongkan sesuai dengan identitas kita. Seperti saya masih punya KTP Malang, sehingga saya digolongkan sebagai orang dari penduduk, masih berpenduduk di kota Malang, saudara-saudara. Pertanyaannya,
Kalau orang Kristen, dia mengalami amnesia rohani. Dia tidak bisa menyadari siapakah sesungguhnya saya di dalam Kristus. Siapakah saudara, identitasmu yang sejati di dalam Kristus itu siapa? Kira-kira apa dampaknya, saudara? Saudaraku, inilah yang selalu coba dikerjakan oleh iblis, di mana dia membuat saudara dan saya tidak menyadari sesungguhnya identitas kita di dalam Kristus itu siapa, identitas sejati kita itu siapa. Saudaraku, pada masa kini kejahatan mencuri identitas itu menjadi kejahatan yang luar biasa merugikan. Saudara, berapa waktu yang lalu ada orang yang punya handphone. Sekarang saudara, identitas kita itu bisa diketahui dari nomor handphone kita. Identitas kita itu bisa diketahui di SIM. Semua ada satu chip di dalamnya dan identitas kita terekam di sana, saudaraku. Sehingga kita menjadi semakin hati-hati dan waspada karena ternyata kemudian kejahatan melalui dunia elektronik, dunia maya dengan mencuri identitas kita yang berada di komputer, mungkin berada di HP kita, dan kemudian dilakukan penipuan atas nama identitas kita. Jadi perhatikan saudaraku betapa pentingnya identitas kita. Dan betapa pentingnya kita mengetahui siapakah diri kita, saudara. Karena ketika kita mengetahui siapa diri kita, maka kita akan bisa memiliki hubungan dengan orang-orang yang sesuai dengan siapa diri kita. Dan saudaraku, ketika pertanyaan siapakah yang memuridkan, pertanyaan ini berhubungan dengan identitas saudara dan saya sebagai orang Kristen. Siapakah yang memuridkan? Tentu saja yang memuridkan adalah semua orang yang mengaku murid Yesus. Tentu saja yang memuridkan adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Kristus masa kini, yaitu yang disebut sebagai orang Kristen. Tetapi mengapa, saudaraku, tidak semua orang Kristen memiliki beban untuk memuridkan? Dan tidak semua orang Kristen juga memiliki keyakinan bahwa mereka harus memuridkan, saudaraku. Padahal sangat jelas Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Itu adalah perintah Yesus kepada semua murid-muridnya. Sehingga saya dan saudara yang mengaku sebagai murid Yesus, kita memiliki tugas, memiliki panggilan untuk memuridkan. Tetapi pertanyaannya, mengapa tidak semua orang Kristen merasa terpanggil untuk memuridkan? Mengapa tidak semua orang Kristen memiliki keyakinan, kepercayaan diri untuk memuridkan? Saudaraku, saya menemukan bahwa mengapa itu bisa terjadi karena banyak di antara orang Kristen yang memang enggan dan malu untuk berbicara tentang firman. Ingat minggu yang lalu saya berbicara, mengajarkan bahwa pemuritan itu dihasilkan melalui orang-orang yang memiliki keberanian, beban untuk memberitakan firman melalui perkataan, melalui hidupnya. Sehingga firman Tuhan tersebar dan pada akhirnya Tuhan menambahkan jumlah murid-murid Tuhan. Jadi ada keengganan dan rasa malu untuk berbicara tentang firman Tuhan. Kalau berbicara di antara komunitas orang Kristen sendiri begitu percaya diri, begitu yakin. Namun ketika berbicara kepada orang-orang yang lain di luar komunitas orang Kristen, menjadi malu dan rasa berat, enggan, saudara. Yang kedua, karena merasa kurang percaya dan merasa dirinya masih perlu menambah pengetahuan, sehingga kemudian menjadi tidak percaya diri untuk memulai dari mana
memuridkan orang lain. Saudaraku, saya mengingatkan kita semua bahwa seringkali iblis berusaha membuat saudara-saudara dikaburkan identitas kita. Karena ini saudara alasannya, supaya saudara dan saya tidak memuridkan. Karena begitu orang-orang yang mengaku menjadi murid Kristus, mereka berhenti dan tidak memuridkan, maka satu-satunya rencana Tuhan Yesus ketika dia pergi naik ke surga dan itu disampaikan kepada murid-muridnya, itu bisa gagal. Misi Kristus di muka bumi ini bisa gagal. Dan bagaimana supaya saudara dan saya mengetahui bahwa identitas kita yang sesungguhnya itu sedang berada dalam posisi yang menjadi target dari iblis. Menjadi target supaya kita lupa mengalami amnesia rohani. Di mana kita tidak benar-benar menyadari siapa saya di dalam Kristus. Kita berpikir yang penting saya menuju ke surga. Yang penting saya hidup baik-baik. Yang penting saya tidak menipu orang lain. Yang penting hidup saya baik. Saudara, pertanyaan saya, apakah Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga hanya memberi identitas ini kepada saudara dan saya, bahwa saya kalau menjadi murid Kristus maka saya dikenal sebagai orang baik? Apakah identitas kita sebagai murid Kristus hanya sebagai orang baik, hanya sebagai orang yang punya moral baik? Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menunjukkan identitas kita, dan melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan kembali siapa identitas kita, sehingga pertanyaan siapakah yang memuridkan itu akan menjadi jelas jawabannya ketika saudara dan saya menyadari identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini begitu penuh dengan identitas dari murid Kristus. Saya singkat atau sederhanakan ayat ini akan mengatakan seperti ini. Tetapi kamulah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan di sini, identitas sebab karena kamulah, kemudian disebutkan identitasnya apa, dan kesadaran kepada identitas itu akan menghasilkan supaya, kalimat berikutnya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Dan oleh karena itulah kamu telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi perhatikan di sini, kita itu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan memiliki identitas baru di dalam Kristus. Dan kesadaran kepada identitas yang baru di dalam Kristus itu menyebabkan kita menyadari tujuannya. Supaya apa? Jadi dampak dari setiap kita ketika kita menyadari identitas kita, saudara, kalau saudara menyadari identitas masing-masing, saudara juga akan menyadari power, kekuatan, otoritas yang saudara miliki. Saudara-saudara, bayangkan kalau seorang presiden tiba-tiba amnesia, dia lupa ingatan, maka dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia bisa memiliki kekuatan, kuasa, otoritas yang luar biasa. Karena dia amnesia, saudara-saudara.
Demikian juga kalau orang Kristen amnesia rohani, saudara-saudara. Dia tidak menyadari identitas yang sebenarnya, mungkin bukan amnesia, atau bahkan mengalami, saya sebut, mohon maaf ini kata ini agak kasar, tapi saya sebut kebodohan rohani. Di mana kita dibodohi. Sehingga kita tidak menyadari identitas kita, maka kita juga tidak akan menyadari kuasa, power, otoritas yang kita miliki, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia Allah yang besar, saudara-saudara. Saudara, ada 4 identitas yang saya mau bagikan pagi hari ini melalui ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Identitas umat Allah yang dipanggil untuk memuridkan. Identitas yang pertama, di dalam Kristus kita adalah bangsa pilihan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dalam terjemahan King James disebutkan bahwa you are, atau but ye are a chosen generation. Generasi yang terpilih. Saudara, kata generasi atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bangsa. Ada terjemahan yang menggunakan kata ras. Diambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu genos. Yang sama dengan kata gen, itu akar kata yang sama, gen. Apa itu gen, saudara-saudara? Gen itu menyimpan informasi yang membentuk sel-sel suatu makhluk, saudara-saudara. Saya ini, gen saya, itu saudara-saudara kulit saya coklat. Ya. Kemudian gen saya itu menyimpan informasi data tentang kemungkinan besar rambut saya, saudara. Rambut saya ini agak bergelombang karena ibu saya rambutnya bergelombang. Dan saudara-saudara, katanya mata saya itu seperti ayah saya, papa saya, di mana mata saya kecoklat-coklatan, saudara-saudara. Demikian juga anak saya memiliki gen dari saya dan istri saya. Ada kandungan informasi yang membentuk sebuah profil. Dan firman Tuhan mengatakan kamu adalah gen yang dipilih oleh Allah. Saudara dan saya di dalam Kristus, kemudian kita menjadi ciptaan baru. Sehingga setiap saudara dan saya ini memiliki gen baru, ada benih ilahi. Di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes dikatakan bahwa karena Allah telah memberikan kepada kita benih ilahi, saudara-saudara. Saudara, kita disadarkan bahwa ketika kita memiliki identitas sebagai bangsa yang terpilih atau gen, memiliki DNA ilahi, saudara dan saya itu memiliki benih-benih ilahi. Ketika Tuhan menyebut saudara sebagai generasi yang terpilih, maka Dia sedang berbicara tentang suatu gen yang dilahirkan oleh keturunan sebelumnya, yaitu gen yang dilahirkan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang Kristen yang tidak pede karena dia dihantui oleh masa lalunya, dihantui dosa dan kelemahan masa lalunya, sehingga dia kemudian tidak percaya diri untuk masuk di dalam pelayanan, tidak percaya diri untuk membagikan firman Tuhan, tidak percaya diri untuk share kepada teman-teman lamanya, karena teman lamanya tahu boroknya, tahu kelemahan, tahu dosa masa lalunya, dan dia tidak percaya diri. Dia lebih bisa memilih bersaksi kepada orang-orang yang tidak kenal siapa dirinya. Saudara, firman Tuhan mengatakan saudara adalah generasi yang Tuhan pilih. Kita telah dilahirkan baru di dalam Kristus. Kita jangan sampai dosa masa lalu, kelemahan masa lalu menghantui saudara-saudara, sehingga saudara-saudara menjadi kabur tentang siapakah identitas engkau yang sebenarnya. Saudara dan saya adalah bangsa yang telah dipilih oleh Allah, memiliki gen yang baru di dalam Kristus. Ada benih ilahi yang mendorong saya dan saudara-saudara untuk kemudian belajar hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Banyak orang yang mulutnya terbungkam oleh karena mereka
lebih mempercayai identitas masa lalu mereka. Tetapi sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. DNA ilahi ini berbicara tentang bahwa di dalam diri kita ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam diri kita ada kerinduan untuk hidup benar. Di dalam diri kita ada kerinduan untuk ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak tinggal di dalam dosa itu terus-menerus. Ada ketidaksenangan, ada kehilangan sukacita, dan kita mulai berduka karena kita tinggal di dalam dosa. Itu ada DNA ilahi di sana, saudara-saudara. Karena saudara dan saya adalah orang-orang generasi yang dipilih oleh Allah. Identitas yang kedua, saudaraku, di dalam Kristus kita adalah jembatan antara manusia dan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 bagian berikutnya mengatakan, tetapi kamulah, ini bicara tentang identitas, imamat yang rajani. Saudara, imam itu punya hak istimewa untuk, pada perjanjian lama, imam itu punya hak istimewa untuk masuk di ruang bait Allah untuk mewakili orang-orang lain, mewakili bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada orang yang berbuat dosa, maka imam ini kemudian melayani dan menolong supaya dia diwakili. Dia mewakili orang yang berbuat dosa ini kepada Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan untuk orang tersebut melalui korban persembahan. Itu fungsi imam. Imam punya akses untuk masuk, bahkan imam besar punya akses untuk masuk ruang kudus 1 tahun sekali untuk meminta pengampunan buat seluruh bangsa Israel. Perhatikan, saudara dan saya dikatakan engkau adalah imam, saudara. Saya adalah imam, kita punya akses kepada Tuhan karena Kristus, darah Yesus telah menebus dosa saya dan saudara-saudara. Sehingga kita bisa memiliki akses untuk apa? Akses untuk mewakili orang-orang yang kita kasihi dan mendorong mereka untuk mengalami dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, dan kita bisa menjadi jembatan, saudara-saudara. Perhatikan, saudara-saudara. Bayangkan kalau jembatan itu putus. Banjir ini menyebabkan ada jembatan-jembatan yang putus, sehingga ada 2 daerah, 2 desa yang kemudian tidak bisa pergi kepada tempat yang lain karena jembatan itu putus. Saudara dan saya, dimanapun saudara ditempatkan, saudara adalah imam, adalah jembatan. Dan iblis seringkali bekerja supaya jembatan itu putus, saudara-saudara. Bagaimana jembatan itu putus? Imam menjadi kehilangan keimamannya ketika dia tidak memiliki beban kepada orang lain yang berdosa. Sehingga dia malas untuk menjadi jembatan. Sehingga dia enggan untuk kemudian bertanya kepada orang yang berdosa, apakah engkau mau mengalami pengampunan dosa, karena dia kehilangan belas kasihan, kehilangan beban. Saudara dan saya kehilangan kesanggupan untuk menjadi imam yang benar, identitas imam yang benar ketika kita tidak punya belas kasihan kepada orang-orang. Karena kita berpikir bahwa yang penting saya berbuat baik saja. Yang penting saya tidak menyusahkan orang. Saudara-saudara, jelas firman Tuhan mengatakan, karena kamu adalah imamat yang rajani. Kita adalah jembatan. Saudara, kata rajani itu yang memiliki 2 arti. Secara rohani itu berarti saudara dan saya adalah raja. Rajani. Kita adalah raja, karena di dalam kitab Wahyu dikatakan
ayat 21, pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara dan saya ditunjuk Tuhan, diberi identitas sebagai imamat yang rajani. Kita memiliki pengaruh, saudara, sebagaimana seorang raja yang menentukan kehidupan bangsa, negara yang dipimpin, kerajaan yang dipimpin. Saudara dan saya itu menentukan dimanapun saudara berada, menentukan keluarga kita. Ketika kita membisu, ketika kita tidak berfungsi dengan benar sebagai imam yang membawa berita anugerah dari Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan sebaliknya kemudian membawa mereka yang belum mengenal Tuhan untuk mewakili mereka hampiri Tuhan dan menjadi jembatan, saudaraku. Maka saudara-saudara, kita kehilangan kerajaan, keimamat rajani kita. Padahal kita ditetapkan untuk satu kali memerintah bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau saya sebagai raja, saya akan menjadi raja sebagaimana Kristus menjadi raja. Raja yang mencintai rakyatnya. Raja yang mencintai orang-orang yang dipimpinnya. Saudara dan saya berada di sebuah tempat di mana saudara perlahan tapi pasti saudara dipakai Tuhan untuk memiliki pengaruh. Dan melalui pengaruh itu saudara menjadi imamat yang rajani, menjadi jembatan. Tuhan menolong saudara untuk menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Betapa sebuah privilege, hak istimewa. Seringkali kita melihat pemuritan itu menakutkan, tetapi sesungguhnya itu adalah hak istimewa. Mengapa justru ketakutan yang kita miliki? Karena sebenarnya identitas saudara dan saya itu mau diambil, dicuri, supaya kita tidak berfungsi sesuai dengan identitas kita. Yang ketiga, saudaraku, di dalam Kristus kita berbeda dengan dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang kudus. Perlu diingat saudaraku bahwa arti yang utama dari kata kudus itu artinya berbeda dari. Jadi berbeda dari sekitarnya. Dan yang kedua, diperuntukkan khusus. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan identitas kita adalah bangsa yang kudus, itu artinya saudara dan saya itu berbeda dengan yang lain. Kita berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena saudara dan saya diperuntukkan untuk Allah, saudara-saudara, untuk Bapa. Saudara dan saya telah ditebus anak Allah Kristus. Untuk apa? Untuk hidup kita diperkenan Tuhan, memperkenan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita sesungguhnya, saudara. Sehingga semua yang kita lakukan itu diarahkan ke sana. Pernikahan kita untuk menyenangkan Tuhan. Anak-anak yang kita besarkan, kita didik mereka untuk belajar menyenangkan Tuhan. Pekerjaan yang kau kerjakan itu dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan ini pegawai saudara memiliki sejahtera, memiliki kesejahteraan yang lebih baik karena bekerja bersama dengan saudara-saudara. Saudara, kalau sebagai orang Kristen, pengusaha Kristen, saudara itu harus menjadi seorang yang kudus. Kenapa? Kudus artinya saudara berbeda dengan pengusaha yang lain, saudara-saudara. Saudara memiliki nilai-nilai untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana hati Tuhan senang? Hati Tuhan senang kalau melalui usaha saudara-saudara. Maka kerajaan Allah, nama Tuhan itu menjadi dipermuliakan. Ketika namamu disebut oleh orang-orang, mungkin oleh pegawai, maka mereka memiliki image, kesan yang baik, yang mulia, saudara-saudara. Dan melalui itu saudara menjadi kudus di dalam Tuhan.
saudara berbeda. Saudara mengikuti jalan-jalan firman Tuhan. Saudara mengambil keputusan-keputusan yang membuat kita berbeda. Dan karena perbedaan itu, maka saudara dan saya, kita sedang menegaskan kembali identitas kita sebagai di dalam Kristus kita berbeda dengan dunia ini, saudaraku. Karena kita diperuntukkan untuk menyenangkan Tuhan. Ada motivasi-motivasi yang seringkali salah ketika kita mengikut Tuhan. Ada motivasi yang seringkali berfokus kepada diri kita sendiri, self-center. Saya ikut Tuhan karena cari untung, saudara-saudara. Cari untung, jadi pokoknya keuntungan kita yang kita pikirkan. Kenapa saya mau terlibat pelayanan? Maka yang terpikir adalah keuntungan kita. Mengapa saya ke gereja A? Karena yang terpikir gimana saya dapat untung. Kalau saudara, itu adalah ciri bahwa kita tidak sedang berada di dalam identitas ini, yaitu bahwa saudara dan saya itu orang-orang menjadi bangsa yang kudus, yang berbeda. Semua orang itu tidak bisa dipungkiri. Mereka, saya juga saudara-saudara bisa, kita ini kalau melakukan sesuatu kita bisa pikirkan untung saya apa, untung saya apa. Tetapi saudara dan saya orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi bangsa yang kudus, kita berbeda. Kita tidak lagi mencari untung untuk diri sendiri, tetapi kita berpikir tentang apa untungnya buat Tuhan. Itulah yang membuat saudara dikuduskan, saudara-saudara. Ketika saudara mau diperdamaikan dengan musuhmu, engkau berpikir bukan apa untung saya. Engkau bukan berpikir ini saya sangat dirugikan dan musuh saya diuntungkan. Saudara berpikir tentang ini untungnya buat nama Tuhan itu apa. Dan ketika saudara menanyakan itu, maka hidupmu sedang menghidupi identitas sebagai bangsa yang kudus, yang berbeda dengan cara dunia ini, saudaraku. Dan ketika itu terjadi, saya yakin dan percaya firman Tuhan akan diberitakan melalui hidupmu. Dan yang keempat, saudara-saudara, di dalam Kristus kita adalah kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Apa artinya kepunyaan Allah sendiri? Sebenarnya frase ini adalah istilah yang ada dalam perjanjian lama, itu menyatakan bangsa Israel sebagai harta kesayangan. Harta kesayangan. Saudara, apakah saudara punya benda kesayangan? Kalau saudara punya benda kesayangan, saudara akan jaga itu, dan bukan hanya jaga, tetapi kalau benda itu, barang itu, orang lain kemudian tidak sengaja menginjaknya, saudara seperti merasa bahwa diri saudara yang diinjak. Betul kan? Ada orang yang punya mobil kesayangan. Anaknya main-main dan menggores mobilnya. Wah, itu menggores hati dari papa yang memiliki mobil itu. Saudara, saya belajar, saudara-saudara, saya punya mobil dan saya melihat bahwa mobil itu sebagai berkat Tuhan. Tetapi ketika mobil itu tanpa sengaja, mungkin salah satu anak saya kemudian menyebabkan nabrak sesuatu. Satu kali saya waktu keluar kota ditelepon bahwa mobil saya nabrak karcis, ya saudara-saudara, karcis di kabinet ini. Dan saya waktu memikirkan, oh ya nggak apa-apa gitu ya saudara. Dan waktu saya pulang, saya pikir nggak apa-apa ya, paling kegores sedikit. Dan waktu saya lihat melesek, saudara-saudara. Waktu melesek itu saya sesek, saudara. Tak pikir hanya tergores, tetapi saudara, waktu saya duduk sebentar dan saya lihat mobil saya, anak saya jauh lebih berharga dari mobil saya. Sehingga kemudian saya biarkan saja, dan satu kali saya panggil anak saya dua-duanya untuk kemudian, karena itu bempernya kan dari plastik, saudara-saudara. Jadi dituang air panas begitu, lalu didorong-dorong supaya timbul kembali, dan puji Tuhan masih bisa timbul lah, saudara-saudara. Saudara-saudara, bayangkan kalau saudara dan saya identitas kita
Dikatakan oleh firman Tuhan, engkau adalah barang kesayangan Allah sendiri, saudara-saudara. Saudara, saya ketika merenungkan ini, betapa saya mengucap syukur, saya ini adalah milik kesayangan kepunyaan Allah. Sehingga saudara, tidak mungkin engkau akan dibiarkan ketika engkau taat kepada firman Tuhan, belajar memuridkan orang lain. Saudara, bisa jadi kita seolah-olah gagal, tetapi di dalam kegagalan itu Allah punya rencana. Karena saudara dan saya adalah kepunyaan Allah, kesayangan Allah. Saudara adalah kesayangan Allah, saudara-saudara. Dan seringkali identitas ini iblis ingin agar kita melupakan, sehingga kita lebih takut, sehingga kita lebih mengutamakan ego kita, rasa takut kita, dan lupa bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara-saudara, kita ini adalah barang kesayangan Allah, milik kepunyaan Allah. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Justru saya melihat kita harus berbangga kalau saudara dan saya dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada orang lain, supaya orang itu juga menjadi milik kesayangan Allah juga. Tidakkah kita senang kalau bukan hanya saya dan saudara yang menjadi kepunyaan Allah? Kalau keluarga kita juga menjadi kepunyaan Allah sendiri. Kalau teman-teman kita menjadi kepunyaan Allah sendiri. Wow. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dan saudaraku, 4 identitas ini menjadi jawaban. Siapa yang memuridkan? Yang memuridkan adalah setiap saudara dan saya yang memiliki identitas-identitas ini. Saudara dan saya sebagai di dalam Kristus kita. Di dalam Kristus kita adalah bangsa pilihan. Saudara memiliki DNA ilahi. Di dalam Kristus kita adalah jembatan antara orang lain kepada Tuhan. Demikian juga melalui kita, karena jembatan Allah menyampaikan kasih-Nya kepada orang lain. Allah menyampaikan kemurahannya, anugerahnya. Mengapa kita berbuat baik? Bukan supaya kita dikenal sebagai orang baik saja. Kita berbuat baik karena Allah itu adalah Allah yang baik, sehingga kita menjadi jembatan untuk orang mengenal Allah kita yang baik. Dan yang ketiga, identitas kita di dalam Kristus adalah kita ini berbeda dengan dunia ini, saudara. Cara kita ini berbeda. Kenapa? Karena kita dikuduskan. Cara kita berusaha, cara kita mengelola bisnis itu berbeda. Dan melaluinya saudara disebut orang-orang kudus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, di dalam Kristus kita adalah milik kesayangan Tuhan. Kalau saudara pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, Tuhan tidak peduli dengan saudara-saudara, itu adalah suara dari iblis. Karena saudara sebenarnya disebut sebagai kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya milik kesayangan Allah. Kiranya ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memuridkan orang lain. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan membawa kembali identitas yang benar di dalam hidupmu dan hidup saya. Haleluya. Mari kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Dan kita meresponi dengan hati kita. Mari kita membiasakan diri untuk setiap firman yang kita dengar. Kita mengajar diri kita kebiasaan untuk meresponinya. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja.
responi firman Tuhan dan tanggapi dengan keputusan-keputusan. Mari kita meresponinya dengan satu pernyataan melalui pujian ini. Tuhan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Oh syukur, oh syukur, amin, 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 amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah, Tuhan, bentuklah hati ini. Dia mengenal isi hatimu, bencana untuk hormat-Mu, amin. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupku semuanya. Oh syukur ku berikan padamu. Mari kita memberikan itu semua. Kuduskan hingga kudus selalu, amin. Agar aku menyenangkanmu, amin. Syukur menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Oh syukur, ku mau menyenangkanmu, amin. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara menanggapi firman Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh menyadari bahwa identitas dirimu di dalam Kristus, engkau dan saya adalah bangsa generasi yang terpilih, yang untuknya rancangan Tuhan, misi Tuhan itu dipercayakan kepada kita. Mari kita menangkap identitas ini, dan kita juga meyakini bahwa Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk menjadi jembatan. Kita menjadi jembatan antara orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara-saudara kita, dan mereka-mereka yang sedang bertumbuh, mereka yang baru lahir baru, untuk kita menjadi jembatan antara mereka dengan Tuhan. Demikian juga maksud-maksud Tuhan itu dinyatakan melalui kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Tuhan dinyatakan kepada orang di sekitar kita. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan melalui saudara dan saya. Jangan kiranya kita
kita menjadi jembatan yang hancur, jembatan yang runtuh, ketika kita tidak menyadari dan menerima bahwa kita adalah jembatan yang Tuhan pakai. Dan demikian juga kiranya kita menyadari bahwa melalui hidup kita, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berbeda. Saudara dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal, sehingga engkau dan saya, hidupmu itu bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita itu untuk Tuhan, diperuntukkan buat Dia. Pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, segala apa yang kita kerjakan itu ujungnya untuk Tuhan. Dengan demikian engkau menjadi kudus. Dengan demikian engkau berbeda. Dan identitas yang keempat, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau kepunyaan Tuhan. Tidak akan dibiarkan Tuhan seorang pun melukai engkau, sebab engkau milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika engkau milik kepunyaan Tuhan, maka ketika engkau memuridkan orang lain, engkau sedang berbagi berkat dengan orang itu. Untuk orang itu juga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Oh, puji Tuhan saudaraku. Tugas panggilan ilahi memuridkan itu adalah hak istimewa. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan yang melaluinya identitas kita menjadi semakin lama semakin kuat. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang datang kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau kami sebagai orang Kristen, identitas kami tidak begitu menyadari bahkan mengenali diri kami itu siapa di dalam Kristus. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa apabila ada di antara kami ya Tuhan yang mulai samar, mulai kabur, mulai hilang ingatan, amnesia rohani, di mana kami tidak benar-benar menyadari siapa kami di dalam Kristus. Pagi hari ini ya Roh Kudus, Engkau kembali mengukir identitas itu dengan sangat kuat, sangat jelas, sehingga membuat setiap kami menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang pemberita firman Tuhan melalui perkataan, melalui perilaku kami. Berkati jemaat-Mu SAF, berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil diberitakan melalui hidup kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan sudah ditaburkan. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang gembur di dalam setiap hati saudara dan saya. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk satu pekan ini saudaraku. Kita akan kembali pada hari Selasa, ada IG Live. Di sana saudaraku kita akan bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab di dalam IG Live jam 8 malam hari Selasa. Hari Kamis saudaraku, silakan bergabung bersama dengan kami di dalam komunitas Tumbuh Bersama KTB. Ada KTB di Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Timur. Masing-masing sampai hari ini masih melakukannya secara online. Jadi saudara tidak perlu keluar dari rumah, saudara bisa berada di tempat saudara sendiri dan bergabung bersama dengan kami untuk bertumbuh bersama menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh yang radikal di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan demikian juga saya mengucapkan terima kasih dalam sepanjang bulan Februari ini untuk setiap persembahan, persepuluhan dan korban misi saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan hari ini silakan saudara-saudara dengan penuh sukacita memberikan korban persembahan tersebut di rekening yang tertulis di bawah ini. Tuhan memberkati segala pekerjaan yang saudara kerjakan dan Tuhan menjadikannya berhasil. Amin saudara-saudara. Demikian juga pada minggu yang lalu saudara-saudara, kita baru saja
ada di antara saudara kita yang menikah, saudara-saudara, saya mengucapkan atas nama gembala dan bersama dengan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara Michael Tan dan Jane yang telah melangsungkan pernikahan kudus pada tanggal 20 yang lalu. Dan mempelai pria ada di sini, bukan mempelai ya, Tuan Michael Tan ada di sini. Puji Tuhan saudara-saudara, kami senang. Demikian juga buat saudara-saudara yang apabila berulang tahun pada bulan Februari yang lalu, kami juga mengucapkan happy birthday kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan dan antusias untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan berbuah lebat di dalam Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan bersama-sama berdoa. Saya minta tolong Stefani bisa berdoa menutup ibadah kita dan saya akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberikan satu kesempatan lagi Tuhan untuk kami dapat beribadah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh suatu anugerah Tuhan kalau kami masih bisa mendengarkan Tuhan. Beri Tuhan hati kami Tuhan sebagai tanah yang gembur Tuhan, yang mau ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari saya mengundang engkau bangkit berdiri dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia, kekuatan baru untuk melakukan firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang berbahagia ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, dan terutama lebih berbahagia engkau yang melakukan firman Tuhan. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkati rancangan-rancanganmu yang kau bawa di dalam takut akan Tuhan. Jadilah pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Jadilah bisnismen-bisnismen yang membawa kemuliaan Tuhan. Dan jadilah para profesional yang mengandalkan Tuhan, sehingga melalui hidupmu dunia ini akan dimuridkan di dalam Kristus. Dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap kita yang setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. God bless you all. Dan terima kasih buat setiap kita yang melayani pagi hari ini. Haleluya. Amin.